Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 31 Maret 2023 dalam pekan kelima Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang setia, sahabat sejati sepanjang hidupku. Aku bersyukur karena mempunyai Allah yang seperti Engkau, panjang sabar dan besar kasih setiamu. Dengan hati yang remuk redam, aku berseru kepadamu. Engkaulah bentengku, tempat aku mencari perlindungan. Kepadamu aku berteriak meminta tolong dalam kesesakanku. Ya Allah, dengarkanlah seruanku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung,
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman,
kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Renungan dibawakan oleh Cecilia Ambar. Pada suatu masa ketika diangkat menjadi koordinator suatu program, saya mengalami situasi yang tidak mengenakan karena penolakan dari koordinator sebelumnya yang mempengaruhi anggota kelompok. Perasaan diasingkan dan tidak dilibatkan membuat hati saya risau dan gundah. Karena sudah tidak tahan, maka saya curhat kepada sahabat yang sangat saya percayai. Dia menanggapi dengan baik layaknya seorang sahabat. Saya merasa aman curhat kepadanya karena kami sudah lama berteman. Namun dalam suatu kesempatan lain, ketika sahabat saya itu pergi melayat dan kebetulan semobil dengan mantan koordinator tersebut serta dengan beberapa kawan lain, sahabat saya itu menceritakan perihal perasaan saya. Sontak, si mantan koordinator marah-marah dan menyangkal cerita yang diungkapkan itu. Hal ini diceritakan oleh kawan lain yang semobil dengan mereka. Akibatnya makin parah pada saya. Mantan koordinator makin tidak suka dan membenci saya karena kekurangannya diceritakan di hadapan orang lain. Saya merasa sedih dan sama sekali tidak menyangka sahabat saya berkhianat seperti itu. Orang yang paling saya percaya untuk menjaga rahasia ternyata mengkhianati saya. Teman lain yang semobil dan menceritakan kejadian tersebut menguatkan hati saya dengan mengatakan bahwa segala kejadian sudah pasti seizin Tuhan dan mempunyai makna buat saya. Hanya kepada Tuhanlah kita bisa percayakan segala rahasia dan isi hati kita. Segala kesesakan dan penderitaan cukup kita sampaikan kepada Tuhan. Nasihat ini memotivasi saya untuk berani menjalani kesulitan dan penderitaan tanpa banyak mengeluhkannya pada orang lain. Karena sesungguhnya ada kemuliaan di balik peristiwa itu semua. Seperti dalam bacaan hari ini, Nabi Yeremia menyerahkan segala perkara kepada Tuhan ketika dia mengalami pengkhianatan dari para sahabatnya. Dia percaya bahwa Tuhan semesta alam
menguji orang benar, dan melihat batin dan hati orang. Dengan yakin dia percaya Tuhan akan berlaku adil dan selalu menyertainya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu mengandalkannya. Apapun tantangannya, jangan pernah mundur, sebagaimana Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kita. Ia tetap melaksanakan rencana Bapa, meskipun ia dihina dan dituduh menghujat Allah. Percayakah kita pada janji Allah? Beranikah kita untuk tetap setia berpegang teguh pada janji itu? Umat Kristiani, bahkan semua orang yang sungguh mengalami jamahan ilahi, mengakui bahwa iman jauh melampaui kata-kata. Mengimani Tuhan Yesus Kristus dialami sebagai bentuk relasi yang amat mendalam dengannya. Bahkan Yesus sendiri bersabda, "Aku tidak lagi menyebutmu hamba, tetapi sahabat." Lebih jauh dia bahkan menyebut Allah sebagai Bapakku dan Bapamu. Kata-kata itu sangat mendalam maknanya dan mengandung pengertian bahwa dalam persahabatan segalanya perlu terbuka. Akibatnya hal itu menjadi semacam keterbukaan diri yang berimplikasi pada sikap saling memberikan diri satu sama lain, saling memberi dan menerima. Bersediakah kita membuka diri dan menyerahkannya kepada Yesus? Dan sebaliknya, maukah kita menerima dan menyambut Dia di dalam hati dan hidup kita? Karena Yesus itulah yang dalam persahabatannya dengan manusia telah menyerahkan diri di kayu salib serta menjumpai kita dalam kebangkitan. Terima kasih Yesus, Engkau telah menjadi sahabat kami. Allah Bapa Maha Kasih, kami ini orang lemah yang sering jatuh. Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari dosa. Berilah kami kekuatan sehingga kami mampu menghadapi kesulitan dan tantangan hidup kami di dunia ini. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dan menyerahkan diri. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.